alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah ayat 62. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu. Innal ladzina amanu satune wong akeh amanu ang iman sapa alladzina bil anbiya'i kelawan pira-pira nabi min qabluh saking sadurunge. Wal ladzina hadu lan wong akeh hadu kang Yahudi sapa alladzina hum utawi alladzina al yahuduh iku wong Yahudi wan nasara lan pira-pira wong Nasrani wasabiina lan pira-pira wong sabiin. Siapa sabiin itu? Taifatun iku sak golongan minal Yahudi saking wong Yahudi awin Nasara utawa wong pira-pira wong Nasrani. Man amanah, man utawi wong amanah iku iman sapa iku iman sapa man minhum saking alladzina billahi ing Allah wal yaumil akhir lan hari akhir fi zamani nabiyina ing dalam zamane nabi kita. Ayat ini menjelaskan bahwa ada orang-orang pemeluk agama Yahudi Nasrani yang pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu masuk dan memeluk agama Islam, ya. Jadi innalladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman kepada para nabi sebelumnya dan orang Yahudi, orang Nasara, orang Sabiin, ada yang beriman kepada dan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir ada orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir fi zaman nabiyina pada zaman nabi kita Muhammad. Wa amila solihan, wa amilah lan ngelakoni sapa man solihan ing kebagusan bi syariatihi kelawan syariahe nabiyina. Falahum ajruhum 'inda rabbihim, falahum maka iku tetap katuwe alladzina ajruhum utawi ganjarane alladzina ai thawabu a'malihim tegese pira-pira ganjarane pira-pira amale alladzina inda rabbihim ing dalam sandinge pangerane alladzina. Wala khaufun alaihim lan ora ana wedi kemaujud alaihim ing atase alladzina wala hum yahzanuna wala ora ana hum utawi alladzina yahzanuna iku wedi sapa alladzina. Artinya apa kesimpulannya ini? Ada dua kesimpulan di sini. Yang pertama bahwa orang yang beriman dengan iman ikut pada para nabi sebelumnya, iman kepada Nabi Musa, Nabi Daud, dan iman kepada Nabi Isa serta kitab-kitabnya. Kemudian mereka ketika hidup pada zaman Nabi Muhammad, mereka pindah kepercayaan menjadi iman kepada Nabi Muhammad dan kepada Islam serta berbuat baik, maka mereka juga sama statusnya dengan umat Islam. Artinya mereka tidak perlu khawatir pada hari kiamat mereka akan masuk surganya Allah. Inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Jadi mereka tidak perlu takut, tidak perlu sedih, karena mereka juga akan sama satu barisan dengan umatnya Nabi Muhammad.
Ru'iyah fi dhamiri amanah wa amilah. Ru'iyah dan raksa fi dhamiri amanah ing dalam dhamire. Ini dari segi kalimat, susunan lafadznya. Fi dhamiri amanah ing dalam dhamire lafadz amanah, wa amilah lan lafadz amilah. Lafdhu man apa lafadz man. Ini kan ada man amanah gitu ya. Wa fi ma ba'dahu maknaha wa fi ma iku ing dalam barang ba'dahu kang saturunge ma maknaha utawi pira-pira maknane. Maknane apa itu kalimat? Wadhkur lan nutura sira Muhammad id akhadna nalikane ngalap si kita Allah mitsaqakum ing janjine sira kabeh. Ini masih tetap khitabnya kepada Bani Israel. Ahdakum tegese janjine sira kabeh bil amalih kelawan ngelakoni bima kelawan perkara fit Taurat kang tetep ing dalam Taurat. Ketika Allah mengambil janji dan baiat kepada Bani Israel untuk mengamalkan apa yang diperintahkan di dalam kitab Taurat. Wa qad rafa'na fawqakumut turah, wa qad rafa'na lan teman-teman ngangkat sapa kita fawqakum ing dalam dukure sira kabeh at-turah ing gunung Tur. Dan Allah telah mengangkat gunung Tur di atasnya mereka. Apa Tur itu? Ai al-jabalah, tegese gunung. Maksudnya rafa'na itu apa? Ai ikta'alna. Ikta'alnahu tegese nyabut sapa kita hu ing Tur min aslihi saking akare Tur. Alaikum ing ngatasé sira kabeh. Jadi ini pernah terjadi pada zamannya Nabi Taurat ya. Zamannya Nabi Musa. Itu gunung Tur diangkat dan ditaruh di atasnya kaum Bani Israel. Lamma abaitum qabulaha, nalikane membangkang sapa sira kabeh qabulaha ing nerima mitsak atau nerima Taurat ya lebih tepatnya. Qabulaha ing nerima ing Taurat. Jadi ketika Bani Israel disuruh taat oleh Allah untuk kepada isinya kitab Taurat, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya, lalu mereka membangkang, maka Allah mengangkat gunung Tur di atas mereka. Wa qulna lan ngucap sapa kita Allah, khudhu ma atainakum biquwatin, khudhu ngalapo sira kabeh ma ing kitab atainakum kang wis maringi kita Allah kum ing sira kabeh ngalap biquwatin kelawan kekuatan ai bijiddin tegese kelawan temenan wajtihadin lan tegese temenan sama. Wadhkuru ma fihi, wadhkuru lan ilinga sira kabeh ma ing barang fihi kang tetep ing dalem ma bil amalih kelawan ngamalaken ngelakoni bihi kelawan ma la'allakum supaya ana sapa sira kabeh tattaquna iku wedi sira kabeh annarah ing neraka awil ma'asiyah utawa ing pira-pira maksiat. Jadi ini termasuk ketika Bani Israel diberikan Quran sebagai ilmu dan pedoman. Maka Quran itu jangan hanya untuk diberi Taurat ya, pada zamannya Nabi Musa. Bani Israel diberi kitab yang namanya Taurat, itu bukan hanya untuk dibaca tapi juga untuk dipedomani, untuk dijadikan pedoman pegangan mana yang disuruh di dalam kitab tersebut dilaksanakan, yang dilarang dihindari. Begitu juga di dalam kitab Al-Quran dan hadis
Dan hadis sahih itu gunanya apa? Ya gunanya untuk sebagai panduan kepada umat Islam. Apa yang ada dalam Quran, yang diperintahkan di dalam Quran kita kerjakan, yang dilarang di dalam Al-Quran kita jauhi. Tetapi mentaati Al-Quran saja tidak cukup. Ada juga hadis atau as-sunnah. Apa yang diperintahkan di dalam hadis kita ikuti, yang dilarang di dalam hadis kita jauhi. Namun Quran dan hadis saja juga tidak cukup. Karena dalam Al-Quran dikatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, maka bertanyalah kalian kepada ahlinya, yakni pada para ulama. In kuntum la ta'lamuna, apabila kalian tidak tahu. Maka selain Al-Quran dan hadis juga perlu penjelasan dari para ulama. Kenapa demikian? Ya karena kata Abdul Wahab Asy-Sya'rani di dalam kitab Al-Mizanul Kubra, beliau mengatakan bahwa pada faktanya umat Islam itu terdiri dari dua golongan, orang pintar dan orang bodoh, orang kuat dan orang lemah. Lah orang pintar ini tugasnya apa? Ya untuk membimbing orang bodoh. Karena orang bodoh nggak bisa belajar sendiri. Orang bodoh suruh belajar sendiri Al-Quran dan hadis ya bisa sesat ya, walaupun sudah ada terjemahannya. Kenapa? Karena di mata orang bodoh, Quran dan hadis itu penuh hal-hal yang saling bertentangan. Lah untuk mengumpulkan, untuk mengkombinasikan hal yang nampaknya bertentangan itu perlu ulama yang sudah mempunyai alatnya untuk mempertemukan hal-hal yang nampak bertentangan itu. Sebagai contoh, di dalam hadis dikatakan bahwa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah, perkara yang baru yang tidak ada di zaman Nabi, itu bid'ah. Atau bid'ah itu adalah sesuatu yang baru. Kemudian wa kullu bid'atin dhalalatun, dan setiap hal yang baru itu adalah sesat. Berarti kita diperintahkan untuk menjauhi masalah bid'ah. Nah ini seakan-akan inilah hal yang dipahami oleh kalangan Wahabi dan kalangan Salafi. Berarti bid'ah itu ditolak, haram mutlak. Mutlak keharamannya. Tapi kemudian di sisi yang lain ada sebuah hadis sahih riwayat Muslim yang menyatakan man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang berbuat sesuatu yang baru, berarti berbuat bid'ah. Tapi yang baru itu adalah baik. Falahu ajruha wa ajru man amila biha, maka dia mendapat pahala dari perbuatan bid'ahnya itu. Juga dia mendapat kiriman pahala dari orang yang meniru kepada bid'ahnya itu. Kemudian seterusnya, wa man sanna sunnatan sayyi'atan. Dan barang siapa yang melakukan bid'ah yang buruk, yang dosa dan sebagainya, falahu wizruha, maka dia mendapatkan dosa dari bid'ah buruknya. Wa wizru man amila biha, dia mendapatkan kiriman dosa dari orang yang meniru perbuatan dosanya itu. Nah ini kan nampak bertentangan ini. Hadis yang pertama menunjukkan bahwa bid'ah itu mutlak hukumnya haram. Apapun bid'ahnya, bid'ah baik, bid'ah buruk, tetap haram. Tapi di sisi yang lain, di hadis yang kedua, itu Nabi membagi bid'ah menjadi dua. Bid'ah baik, bid'ah buruk. Jadi bagaimana mengkombinasikan keduanya? Maka kemudian Imam Syafi'i menyimpulkan, Imam Nawawi menyimpulkan di dalam Tahdzibul Lughat was Sifat. Dari dua hadis yang saling bertentangan ini dapat disimpulkan bahwa bid'ah itu memang ada dua. Satu bid'ah hasanah, yang kedua bid'ah sayyi'ah.
Nah, itu perlunya orang pinter itu. Seandainya semua orang bodoh semua, kayak pemahaman yang dipahami oleh kalangan salafi, maka niscaya kita itu berbuat sesuatu yang baru yang tidak ada zaman Nabi, itu hukumnya bid'ah dan sesat semua. Masjid ini tentu ada kesesatan di sini, karena zaman Nabi itu masjid itu tidak ada atapnya dan tidak ada temboknya, apalagi kacanya, tidak ada. Zaman Nabi itu cuma ada tiang-tiang pohon kurma itu untuk menunjukkan pagar bahwa itu adalah masjid. Kemudian baru diperbarui di zaman Sayyidina Utsman. Di Sayyidina Umar diperbarui sedikit, zaman Sayyidina Utsman diperbarui secara megah. Kubahnya masjid itu tidak ada zaman Nabi. Itu kubah itu dipengaruhi oleh tradisi kultur Eropa. Tradisinya orang-orang Kristen Eropa, gereja-gereja itu. Itu kubah itu meniru itu. Itu juga bid'ah. Belum masalah kendaraan. Yang ada di zaman Nabi itu apa? Unta, kemudian keledai. Jadi kalau selain itu bid'ah semua. Kalian naik sepeda motor bid'ah, sepeda bid'ah, naik mobil, naik bis, naik kereta api, semua bid'ah. Dosa. Sungguh banyak sekali dosa-dosa orang umat Islam ini karena banyak bid'ahnya. Nah, makanya sangat benar apa yang ditafsirkan oleh Imam Syafi'i dan kalangan ulama, hampir seluruh ulama madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, semua madhab 4, yang membagi bid'ah menjadi 2. Bid'ah hasanah apabila tidak bertentangan dengan Quran dan hadis, bid'ah sayyi'ah apabila berlawanan secara pasti dengan Quran dan hadis, dengan ajaran Islam. Karena itu maka kita boleh membuat sesuatu yang baru. Sekarang nggak ada, mungkin zaman 10 tahun lagi ada, nggak apa-apa. Maulutan zaman Rasulullah nggak ada. Kemudian sejak era Salahuddin Al-Ayyubi di Mesir, salah satu raja pada zaman pertengahan, itu diadakan peringatan itu setiap tahun. Ya nggak apa-apa. Apa yang bertentangan di situ? Selagi di situ tidak ada perbuatan maksiat, maka itu termasuk bid'ah hasanah. Tahlilan di mana-mana nggak ada. Ahlus Sunnah di luar Indonesia itu tidak ada tahlilan. Tapi di Indonesia ada 7 hari kalau orang meninggal, 40 harinya, 100 harinya, kemudian setiap tahun dan 1000 harinya. Ada haul setiap tahun. Hukumnya bagaimana? Itu bid'ah, tapi bid'ah yang hasanah. Kenapa? Karena yang dibaca di dalam tahlilan itu tidak ada satupun yang bertentangan. Bahkan ada hadisnya semua. Membaca subhanallah bihamdi subhanallah azim ada. Lihat di kitabnya Imam Nawawi Al-Adhkar, itu yang ada di terjemahannya di perpus. Di perpus putri juga ada itu. Kitab Al-Adhkar. Itu fadilah zikiran yang dibaca di dalam tahlilan itu ada semua. La ilaha illallah apa fadilahnya, ayat kursi apa fadilahnya, ada semua pahalanya membaca itu. Maka termasuk disebut bid'ah hasanah. Nah, gitu. Makanya Quran, kalau ada orang yang mengatakan Quran hadis saja itu sudah cukup, itu tidak benar. Karena itu berlawanan dengan perintah Al-Quran sendiri. Al-Quran menyatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan pada ahlinya kalau kalian tidak tahu. Yang kedua, jangan sampai orang bodoh menafsir Al-Quran, menafsiri hadis seenaknya. Kenapa? Karena idza wusidal amruh, kata Rasulullah, ila ghairi ahlihi fantadhirissa. Kalau suatu perkara diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya. Hadis Quran ditafsiri oleh orang yang bukan ahlinya, tunggulah akan rusak. Makanya di negara-negara Timur Tengah yang dikuasai, ajarannya dikuasai Salafi, Wahabi, itu perang semua sesama Wahabinya perang,
dengan Ahlus Sunnah juga perang. Kenapa? Ya karena menafsir Al-Quran dan hadis bukan keahliannya, sehingga rusak semuanya. Maka alhamdulillah kita di Indonesia masih didominasi, Islam di Indonesia masih didominasi oleh Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang di Indonesia ini masih berada di bawah panji-panji Nahdlatul Ulama. Kalau di Jawa, kalau di sebagian Sumatera oleh Al-Wasliyah, di bawah Al-Wasliyah. Di Nusa Tenggara Barat di bawah Nahdlatul Wathon dan juga sebagian Nahdlatul Ulama. Selagi kita, kalian harus bergabung dengan itu. Selagi kita bergabung dengan organisasi Nahdlatul Ulama, insya Allah kekuatan radikal yang ada di sekitar kita tidak akan bisa menyusup ke dalam Indonesia. Walaupun bisa, tapi sedikit. Nah, itu ya. Jadi bertakwa kepada Allah, mengikuti Al-Quran dan hadis, itu ada aturannya. Aturannya adalah kita jangan sampai lepas dari panduan bimbingan para ulama. Itu yang penting. Terutama bagi kalian yang masih belum tingkatnya mujtahid, membaca kitab masih salah-salah. Apalagi bagi kalian yang belum bisa baca kitab, maka nempel terus kepada para ulama. Dekat-dekat, kalau ada nggak tahu tanya. Jangan kayak ada sebagian golongan yang menyatakan, wah kita ini sudah diberi Al-Quran dan hadis, kenapa masih tanya pada ulama? Kita langsung belajar sendiri aja. Padahal nahwu shorof aja nggak tahu. Nasrib itu aja salah. Kafara yakfuru takfiron. Ada yang kafara yukaffiru kufron. Udah kebalik-balik, nasribnya aja kebalik. Apalagi menafsiri, memahami Quran dan hadis. Maka fas'alu ahlad dzikri, nempel pada ulama. Tapi juga jangan ulama sembarangan. Nempellah pada ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan pada ulama yang kafir, dikit-dikit kafir, haram. Jangan. Kalau ada ulama menghukumi haram atau halal, kalau bisa tanya dalilnya. Mana dalilnya? Dalil Quran dan hadisnya dan dalil pandangan para ulama. Kalau di Quran dan hadis tidak ada dalilnya, maka pilihan yang ketiga adalah pendapat para ulama di kitab-kitab yang sudah masyhur. Jadi salah satu madzhab 4. Itu. Sebagai contoh, apakah ada suatu hukum yang tidak ada dalilnya di Quran dan hadis? Banyak. Hukumnya rokok haram apa halal? Coba, siapa namanya? Kamu, Soleh. Hukumnya rokok itu halal apa haram yang kamu dengar? Mubah. Siapa yang bilang gitu? Harus ada dalilnya itu ya, dasarnya. Apa? Coba kamu, hukumnya rokok itu apa? Yang kamu dengar? Halal. Kenapa kok halal? Nah, jadi pendapat ulama tentang masalah rokok. Jadi rokok ini di Quran dan hadis tidak ada hukumnya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan rokok haram, dan kebetulan orang itu selalu berpedoman katanya kepada Quran dan Sunnah, coba tanya sama dia, di mana Quran dan Sunnah dan hadis itu ada yang mengharamkan rokok? Nggak ada. Akan tetapi kemudian ada suatu kaidah fikih yang menyatakan la dharara wa la dirarah. Kaidah fikih ini mengatakan la dharara wa la dirarah. Tidak boleh kita melakukan perbuatan yang membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Dari sini kemudian ulama berpendapat dalam masalah rokok. Jadi gimana pendapatnya? Kalau ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama NU yang mendasarkan pandangannya kepada, kalau di Quran dan hadis tidak ada, itu kepada pandangan para ulama sebelumnya, kitab-kitab mazhab 4. Mereka berpendapat bahwa rokok itu boleh selagi tidak membahayakan fisik kita. Tetapi dia berubah menjadi haram apabila rokok itu membahayakan seseorang.
Jadi apa kalau begitu berarti rokok itu kadang membahayakan, kadang tidak? Iya. Bagi orang yang menderita penyakit jantung parah atau penyakit TBC, TBC itu berarti paru-paru, maka merokok itu sangat membahayakan. Orang yang kena penyakit jantung, rokok itu nikotinnya dan sebagainya itu bisa menghalangi rongga-rongga yang menuju ke jantung itu, yang biasanya dikasih ring, kasih cincin supaya bisa bernapas. Itu membahayakan asap rokok dan semuanya, nikotinnya dan sebagainya. Termasuk juga bagi orang yang kena TBC. Tapi bagi orang yang nggak kena TBC, sehat fisiknya secara umum, tidak apa-apa. Namun demikian, kalau bisa nggak merokok itu lebih baik. Ya. Uangnya itu ditabung buat sekolahnya anak-anaknya, itu juga lebih bagus. Tapi kalau saya nggak bisa nggak merokok, tetap saya merokok. Ya bagi yang punya uang sendiri silahkan merokok. Urusannya kalian. Nah, itu ya. Namun ada orang yang berpendapat, kalangan-kalangan Wahabi khususnya, rokok itu haram secara mutlak. Ini pendapat ini bertentangan dengan pandangannya sendiri, bahwa dia hanya berpedoman kepada Quran dan Sunnah. Wahabi Salafi menyatakan bahwa kita harus kembali ke Quran dan Sunnah, berarti Quran dan hadis saja. Tapi rokok haram, padahal haramnya rokok tidak ada di Quran dan Sunnah. Itu berarti nggak konsisten, ya kan? Jadi ngomong haramnya rokok itu juga bid'ah itu, karena nggak ada dasarnya di Quran dan hadis. Jadi intinya gimana? Intinya adalah orang yang berpandangan bahwa kita cukup berpedoman kepada Quran dan Sunnah, itu tidak benar, bertentangan dengan prinsip dari Al-Quran dan Sunnah sendiri. Al-Quran menyatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kalian wahai orang-orang awam, ahla dzikri kepada orang yang alim, yang ahli di bidangnya, in kuntum la ta'lamunah, apabila kalian tidak tahu. Yang kedua, kemudian Rasulullah atau syariat Islam itu sangat menghargai ulama mujtahid. Jadi ulama mujtahid bebas berpendapat dengan kehati-hatiannya, dan semua pendapat yang dikeluarkan oleh ulama mujtahid itu benar adanya. Dalam sebuah hadis dikatakan idza ijtahada al-hakim tsumma asabah falahu ajrani wa idza ijtahada tsumma akhta'ah falahu ajrun wahid. Seorang mujtahid ini sumber ketiga dari Islam. Satu Al-Quran, dua hadis, yang ketiga para mujtahid. Ulama mujtahid seperti Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan ulama-ulama di bawahnya. Itu mereka adalah mujtahid. Itu ketika mereka berpendapat, maka pendapat mereka itu dianggap benar, tidak dianggap salah. Dengan demikian, maka kalau ada 4 pendapat di dalam satu masalah, maka keempat-empatnya dianggap benar semua, walaupun bertentangan. Contohnya masalah anjing ya, yang paling mudah. Mazhab Syafi'i menyatakan anjing semua tubuhnya najis, termasuk bulunya. Mazhab Hanafi mengatakan yang najis dari anjing itu cuma air liurnya, bulunya nggak apa-apa, kulitnya nggak apa-apa, kakinya juga nggak apa-apa, suci, cuma air liurnya. Mazhab Maliki, Imam Maliki ini gurunya Imam Syafi'i, menyatakan nggak najis sama sekali, suci. Mana yang benar dari 3 pendapat ini? Benar semua, karena sudah dijamin oleh Rasulullah, idza ijtahadal hakim tsumma asaba falahu ajrani wa idza akhta'a falahu ajrun wahid. Seorang mujtahid itu selalu mendapatkan pahala, selalu benar. Walaupun seandainya nanti di hadapan Allah ternyata ketahuan ada salah satu dari pendapat yang 3 ini yang paling benar, pendapat yang A umpamanya, yang B dan C salah. Tapi itu nanti di hadapan Allah tetap dia mendapat pahala, karena dia berpendapat itu dengan penuh kehati-hatian tanpa ada nafsu. Nanti kalian kalau ingin tahu kenapa kok masalah anjing ini kok bisa berbeda pendapat, nanti kalian kalau sudah mengaji Ibnatul Ahkam
fi syarhi Bulughil Maram yang saya baca kalau untuk santri sanawiyah ke atas, santri sanawiyah diniyah itu kan akan tahu sebabnya. Kenapa? Apa logikanya? Rasionalnya apa? Nah, itu. Ya. Jadi jangan dibiasakan untuk menganggap bahwa kebenaran di dalam hukum Islam itu cuma satu. Jangan dibiasakan itu. Seperti yang dilakukan oleh kalangan Wahabi. Jangan dibiasakan. Jadi kalau ini penting supaya apa? Supaya kita tahu kalau ada ulama yang berbeda, termasuk di dalam masalah pemilu. Ada ulama A memilih capres Prabowo, ulama B memilih capres Jokowi. Mana yang benar ini? Benar semua. Berarti gitu. Jadi jangan menyalahkan yang satu yang pro Prabowo mengatakan wah ulama yang pro Jokowi itu munafik. Yang condong pendukung Jokowi mengatakan ulama yang mendukung Prabowo munafik juga. Enggak. Sama benarnya. Karena mereka mendukung calonnya masing-masing dengan kehati-hatian bukan karena nafsu. Dengan kehati-hatian dan punya alasan sendiri-sendiri yang dibenarkan secara syariah. Pada level yang lebih kecil lagi, mendukung gubernur yang berbeda. Ada ulama yang mendukung bupati yang berbeda. Ada ulama yang mendukung pilkades yang berbeda, calon kepala desa berbeda. Itu semua harus dihargai, nggak boleh dimusuhi. Karena itu sama-sama berdasarkan ijtihad mereka, maka dianggap benar semuanya. Nah, namun pada waktu yang sama, ulama yang berbeda pendapat juga tidak boleh saling menjelekkan ulama yang lain. Nggak boleh itu. Ulama kok saling menjelekkan. Jadi ya husnudzon kepada ulama yang berbeda pendapat. Itu ya. Jadi sekali lagi wadhkur idz akhadna mitsaqakum, dan ingatlah wahai Bani Israel ketika Bani Israel diambil sumpah untuk berbaiat, untuk taat kepada aturan yang ada dalam kitab Taurat. Maka apa tujuannya seperti itu? Ay khudhu ma atainakum biquwatin, taatlah kalian kepada perintah yang ada dalam kitab Taurat, la'allakum tattaquna, supaya kalian itu bertakwa takut kepada an-nar awil ma'asiyah, takut kepada neraka dan maksiat. Tsumma tawallaitum, maka kari-kari mengo sira kabeh ay a'radtum, mengo sira kabeh min ba'di dzalika saking sakwise mengkono-mengkono, ay min ba'di dzalikal mitsaqih saking sakwise mengkono-mengkono perjanjian, anit taati saking taat. Falaula fadlullahi, maka kok lamun ora ana utawi kautamane Allah alaikum ngantos sira kabeh wa rahmatulan rahmati Allah lakum maring sira kabeh bitaubati kelawan nrimo tobat au takhiril adzabih utawa ngakhiraken siksa lakuntum yakti iku ana sira kabeh iku minal khasirin setengah saking pira-pira wong kang rugi al halikinah tegese rusak kabeh. Kalau tidak, bagi orang yang tidak taat, itu Allah masih maha penyayang dengan cara Allah tidak langsung menyiksa kalian di dunia. Itu termasuk bentuk rasa sayang Allah. Ada orang-orang kaya di dunia ini, itu rata-rata bukan muslim. 50 besar orang terkaya dunia itu bukan orang muslim. Tapi mereka kenapa kok hidup enak, padahal mereka berbuat dosa dan sebagainya. Terutama dosa tidak imannya itu. Ya karena Allah maha penyayang, sehingga mereka tidak langsung disiksa di dunia ini. Falaula fatla walaqad alimtum alladzina atadaw wallahu a'lam.